Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama menyaksikan Dialog Jember pada hari ini, tentunya bersama narasumber luar biasa kita pada hari ini, yaitu Mbak Yosi. Mbak Yosi, mari kita lanjut perbincangan pada segmen kedua ini ya Mbak ya. Oke, tadi kan sudah sempat membahas tentang berdirinya mulai dari tahun 2019, kemudian alasan yang kuat, maksudnya alasan yang menjadi berdirinya shelter ini itu karena empati yang tinggi ya, yang dimiliki oleh Mbak Yosi dengan suami. Kemudian di sini saya ingin bertanya Mbak, pengalaman yang melekat dari kegiatan rescue yang telah Mbak Yosi dan suami dan para relawan lakukan itu, entah itu pengalaman menyenangkan atau yang menyedihkan, boleh diceritakan Mbak Yosi? Oke, kalau untuk pengalaman yang menyedihkan sendiri di tahun kemarin, lupa tahunnya ya, pas ada bencana di Semeru, kita di situ bergabung sama shelter anjing dari Jakarta untuk saling gotong royong, bukan untuk menyelamatkan manusia, tapi kita berfokus untuk menyelamatkan hewan-hewan yang menjadi korban di Semeru kemarin. Itu sampai sekarang masih kita ingat dan kita lihat sendiri juga bagaimana sih hewan-hewan tersebut ditimbun pasir dan lain-lain, dan pasti kita di situ banyak menemukan kucing dalam keadaan mati. Terus satwa-satwa banyak yang mati di sana. Kalau boleh tahu itu melakukan rescue kepada kucing saja atau kepada hewan yang lainnya? Seluruh hewan. Seluruh hewan? Iya. Sapi juga itu juga? Sapi itu sudah ada orangnya. Oh sudah ada orangnya. Yang kita selamatkan kemarin itu ada kayak landak, terus ada anjing, kucing gitu. Tapi kita kalau yang untuk landak dan anjing itu kita nggak ikut rescue ya, karena emang sudah ada petugasnya sendiri. Job desk sendiri. Mereka dibawa ke Jakarta. Dan beberapa ini yang kita fokusin tuh kucingnya. Jadi begitu kita dapat kucing dari Semeru pun kita langsung berangkat. Meskipun kayaknya PP. Kita nggak ada istirahat ya. Kita nggak ada istirahat sama sekali, datang langsung dapat laporan ada 5 kucing. Oke, bawa lagi ke Jember. Nanti dibawa langsung ke klinik, balik lagi kita ke Semeru. Padahal lumayan jauh Mbak perjalanannya, 3 jam, PP berarti 6 jam ya Mbak ya? Iya, bener. Sehari bisa bolak-balik 3 kali waktu itu. Bergantian atau bagaimana Mbak yang melakukan rescue? Kalau yang di Jakarta fokus di sana. Karena emang banyak hewan-hewan yang diselamatkan ya, jadi kita fokusnya ke kucing. Gitu. Baik pemirsa, itu tadi pengalaman yang menyedihkan ya Mbak ya, yang pernah dijalani oleh para relawan yang ada di sini. Mungkin untuk pengalaman yang menyenangkan Mbak, bisa diceritakan? Kalau untuk pengalaman yang menyenangkan, sebenarnya kalau kita sudah bisa menangani satu kasus, misalnya satu rumah dia ada kucing 5 dan di kandang di tempat yang kecil banget juga ya. Nah, terus dari pihak owner atau pihak pemilik itu mau kita edukasi, terus kita kasih tahu kalau tempat ini kurang pas nih buat gini, bisa nggak dipindahkan, dan mereka kooperatif dan mau juga bantu kita ya, itu kita udah happy banget. Tapi kalau ada yang ngeyel atau gini itu yang bikin kita sedih susah. Ya, iya. Terus yang kedua, misalnya kita lagi dapat support nih dari beberapa pakan. Di sini kita bikin buka bantuan untuk rescuer kecil. Jadi misalnya kita dapat banyak, kita teleponin beberapa rescuer buat ambil pakan-pakan bantuan mereka gitu. Ya semoga aja tambah banyak ya Mbak ya yang ingin berdonasi, menyumbangkan sedikit rezekinya diberikan ke rumah shelter ini. Iya. Oke. Tadi sempat dibicarakan bahwa di sini itu terdapat kurang lebih 200 kucing ya Mbak ya. Iya. Apakah betul begitu? Betul. Dan dari 200 kucing itu tadi tidak semuanya sehat ya. Ada yang cacat, ada yang masih sakit, ada yang baru diambil, terus ada yang jadi korban ditembak seperti anjing, itu ada di sini. Gitu. Tadi sempat Mbak Yosi mengatakan bahwa di sini ada kucing, juga ada anjing dan monyet ya Mbak ya? Iya. Untuk jumlahnya tadi berapa Mbak? Bisa diulang lagi? Kalau kucing kurang lebih 200. Itu udah batasan kita ya. Iya. Terus kalau anjingnya sendiri ada 4.
dengan masalah yang sendiri-sendiri gitu. Terus kalau monyetnya ada 2. Ada 2. Yap. Itu cukup rumit juga ya Mbak ya, mungkin dalam melakukan perawatan terhadap anjing ataupun monyet gitu ya Mbak ya. Bener. Ada tingkat kesulitannya sendiri ya Mbak ya. Iya. Dan Baik. untuk itu, untuk ngobatin itu sudah ada orang-orangnya sendiri di bagian Sudah mereka. bekerja sama dengan yang lain, dengan pihak lain mungkin, pihak luar gitu. Dokter. Oh, dengan dokter dokter aja. Oh begitu. Nah, dari banyaknya kucing yang ada di sini, tadi 200 ya Mbak ya? Iya. Nah itu satu hari biasanya bisa menghabiskan berapa kilo pakan Mbak? Kalau untuk kucingnya sehari Iya? pakan kering ya, atau cat food itu bisa sampai 1 sak. 1 saknya ini 20 kilo. Itu per hari. Terus kalau itu lain sama ikan atau ayamnya. Gitu. Kalau anjingnya sendiri sehari 4 kilo. 4 kilo. Dan itu harus dicampur sama nasi juga ayam. Berarti nggak hanya makanan saja, maksudnya nggak hanya makanan khusus untuk kucing dan anjing saja, namun Iya, ada campurannya begitu ya Mbak ya? Bener. Untuk yang monyet sendiri Mbak? Kalau untuk pakannya monyetnya seperti sendiri lebih ke buah-buahan ya, seperti pepaya, pisang kayak gitu. Sehari kalau cuma untuk 2 monyet sih satu gini ikat Satu ikat pisang pisang. sama 1 buah pepaya. Itu saja. Oke, baik pemirsa, itu tadi jumlah kucing, kemudian ternyata di sini tidak hanya ada kucing saja, namun ada anjing dan ada monyet juga yang dirawat oleh rumah singgah Cathy Home ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, dan Mbak Yosi juga ya, nanti kita akan melanjutkan perbincangan pada segmen selanjutnya. Oke. Selesai jeda berikut.